Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai eh, pengertian surat perjanjian. Surat perjanjian adalah dokumen hukum yang mengikat beberapa pihak dalam suatu hubungan hukum kekayaan, memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Perjanjian dapat terjadi melalui persetujuan atau berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dianggap sah. Perjanjian ini dianggap penting karena memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan dapat menjadi dasar penyelesaian perselisihan di kemudian hari. Adapun dari fungsi dari surat perjanjian ini adalah sebagai bukti bahwa perjanjian jual beli telah dilakukan, sehingga memungkinkan untuk mengembalikan atau melakukan proses lebih lanjut terhadap barang yang sudah dibeli. Selain itu, surat perjanjian juga dapat berguna untuk menggugah seseorang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian surat jual beli. Boleh di next? Oke. Adapun jenis-jenis surat perjanjian itu yang pertama ada surat jual beli. Apa sih surat jual beli itu? Surat jual beli adalah dokumen yang berisi perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual berjanji menyerahkan barang sementara pembeli berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Unsur utama dalam jual beli adalah barang dan harga, di mana di mana barang yang diperjualbelikan harus memiliki bentuk yang jelas, jumlah yang pasti, serta tidak melanggar hukum. Uh, Kesepakatan dalam surat jual beli dianggap sah itu ketika penjual dan pembeli setuju mengenai barang serta harganya. Boleh di next? Oke, adapun hak dan kewajiban penjual serta pembeli. Yang pertama itu ada hak penjual. Uh, Menurut KUH Perdata, yang pertama itu ada menerima pembayaran. Diatur dalam pasal 1457, di mana penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua itu mengklaim hak atas barang yang dijual. Diatur dalam pasal 1458, di mana sebelum barang diserahkan, penjual masih memiliki hak atas barang tersebut. Yang ketiga ada menerima barang yang dibeli, diatur dalam pasal 1474, di mana penjual berhak meminta pembeli untuk menerima barang yang telah disepakati. Selanjutnya ada kewajiban penjual menurut KUH Perdata. Yang pertama itu menyerahkan barang, diatur dalam pasal 1458, di mana penjual wajib memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Yang kedua ada memberikan jaminan, diatur dalam pasal 1467, di mana penjual bertanggung jawab menjamin kualitas barang yang dijual. Yang ketiga ada menyediakan bukti transaksi, diatur dalam pasal 1467, di mana penjual wajib memberikan tanda bukti atau dokumen transaksi kepada pembeli. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada hak pembeli. Yang pertama itu ada menerima barang, diatur dalam pasal 1473, di mana pembeli berhak mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian. Yang kedua ada menuntut ganti rugi, diatur dalam pasal 1484, di mana jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang dijanjikan, pembeli dapat mengajukan uh, tuntutan ganti rugi. Yang ketiga ada menunda pembayaran, diatur dalam pasal 1503, di mana apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian, pembeli berhak menunda pembayaran atau melakukan negosiasi ulang terkait harga. Yang terakhir ada kewajiban pembeli. Yang pertama itu ada membayar harga barang, diatur dalam pasal 1493, di mana pembeli wajib membayar harga barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua itu ada menerima barang, diatur dalam pasal 1474. Yang terakhir ada yang memberikan bukti pembayaran, diatur dalam 1493. Boleh di next? Berikut merupakan contoh surat perjanjian jual beli. Boleh di next? Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lain. Oke, surat perjanjian selanjutnya yaitu surat sewa beli. Jadi, sewa beli atau hire purchase adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menggunakan barang dengan membayar biaya sewa dan juga memiliki opsi untuk membelinya setelah masa sewa berakhir.
Nah, kepemilikan barang ini baru berpindah dari penjual ke pembeli setelah seluruh pembayaran dilunasi. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara sewa beli dan jual beli? Jadi, perbedaan mendasar antara keduanya itu terletak pada waktu peralihan kepemilikan. Kalau di dalam transaksi jual beli konvensional atau jual beli yang biasa, itu tuh hak milik barang bakal langsung berpindah ke pembeli setelah pembayaran dilakukan. Sementara kalau dalam skema sewa beli, hak kepemilikan itu tetap berada di tangan penjual hingga pembeli melakukan pembayaran hingga lunas. Nah, sewa beli ini bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sistem jual beli dan juga sewa menyewa. Boleh di next? Oke, di sini ada contoh surat perjanjian sewa beli. Ciri khasnya itu ada perkataan di mana dengan pokoknya tuh ada tulisan di mana peralihan hak itu setelah dilakukan pembayaran hingga lunas. Boleh di next? Oke, yang ketiga ada surat perjanjian sewa menyewa. Menurut Mutakin atau Mustafida 2021 dan juga mengacu pada pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak itu berkomitmen untuk memberikan pihak lain hak untuk menikmati atau menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dan juga dengan kewajiban membayar sejumlah biaya yang telah disepakati. Boleh di next? Oke, di sini ada hak dan kewajiban pemilik dan penyewa barang dalam sewa menyewa. Yang pertama ada kewajiban pemilik barang. Yang pertama ada menyerahkan benda sewaan kepada penyewa, lalu juga harus memelihara benda sewaan agar dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan juga memberikan jaminan kepada penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsungnya sewa menyewa. Lalu ada hak pemilik barang, yaitu menerima pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Boleh di next? Oke, di sini ada hak dan kewajiban pemilik barang dan penyewa barang. Bagian kewajiban pihak penyewa ini, yang pertama, memakai benda sewaan sebagai penyewa yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada benda itu menurut perjanjian. Selanjutnya, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan dan juga mengembalikan benda sewaan dalam keadaan baik. Lalu hak pihak penyewa yang pertama ada menerima benda sewaan dalam keadaan baik dan terpelihara. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya masa sewa. Boleh di next? Di sini ada contoh dari surat perjanjian sewa menyewa. Boleh di next? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Oke, untuk selanjutnya ada penyusunan surat perjanjian. Jadi sebelum adanya surat perjanjian, harus terlebih dahulu adanya negosiasi. Nah, sebuah perjanjian tidak tercipta secara instan, tapi melainkan melalui negosiasi terlebih dahulu. Nah, dalam proses ini terjadi tawar-menawar yang kemudian akan dituangkan dalam surat perjanjian. Setelah negosiasi, selanjutnya ada Memorandum of Understanding atau MOU. Jadi, setelah kesepakatan tercapai pada tahap negosiasi, selanjutnya adalah membuat MOU. Nah, isi MOU ini hanya mencakup poin-poin kesepakatan hasil dari negosiasi sebelumnya. MOU juga bukan merupakan perjanjian, tetapi berfungsi sebagai pegangan sementara bagi para pihak sebelum tahap penyusunan surat perjanjian. Boleh di next. Oke, setelah tadi ada MOU, selanjutnya ada penyusunan perjanjian. Nah, penyusunan perjanjian ini dimulai dengan membuat draft surat perjanjian yang kemudian nantinya akan dikoreksi oleh masing-masing pihak sebelum ditandatangani atau disetujui. Sebuah perjanjian biasanya mengikuti kerangka seperti judul perjanjiannya, pembukaan, identifikasi para pihak, latar belakang kesepakatan, isi lalu penutup. Setelahnya ada pelaksanaan perjanjian. Nah, sebuah perjanjian yang ideal seharusnya dapat dilaksanakan oleh para pihak, yang berarti bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijalankan sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Eh, Namun dalam pelaksanaan ya, para pihak mungkin memiliki perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian. Maka dari itu, kedua belah pihak harus menyepakati pasal yang akan mengatur tentang eh, pilihan hukum atau prosedur penyelesaian sengketa. Boleh di next. Oke, setelah tadi ada MOU, selanjutnya ada penyusunan surat perjanjian. Nah, penyusunan perjanjian ini dimulai dengan membuat draft surat perjanjian yang kemudian nantinya akan dikoreksi oleh masing-masing pihak sebelum ditandatangani atau disetujui. Sebuah perjanjian biasanya mengikuti kerangka seperti judul perjanjiannya, pembukaan, identifikasi para pihak, latar belakang kesepakatan, isi lalu penutup. Setelahnya ada pelaksanaan perjanjian. Nah, sebuah perjanjian yang ideal seharusnya dapat dilaksanakan oleh para pihak, yang berarti bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijalankan sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian.
Nah, selanjutnya ada elemen-elemen penting dalam surat perjanjian. Yang pertama itu ada identitas para pihak. Nah, di identitas para pihak ini memuat informasi lengkap mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk nama, alamat domisili, serta identitas resmi seperti nomor KTP atau NPWP. Selain itu, ada juga tanggal perjanjian. Nah, di tanggal perjanjian ini dinyatakan dengan jelas tanggal resmi perjanjian mulai berlaku, yang juga berfungsi sebagai penanda bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak telah dicapai secara sah. Selanjutnya ada pokok perjanjian. Di dalam pokok perjanjian ini diuraikan secara rinci isi dan tujuan utama dari perjanjian yang disepakati. Boleh di next? Selanjutnya ada jangka waktu perjanjian. Nah, di jangka waktu perjanjian ini menjelaskan batas waktu berlaku perjanjian, baik dalam periode tertentu yang sudah disepakati maupun bersifat tidak terbatas. Selanjutnya juga ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, di hak dan kewajiban ini dirinci hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian. Lalu selanjutnya ada mekanisme penyelesaian sengketa. Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ini mengatur prosedur yang harus ditempuh jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan di antara para pihak selama perjanjian berlangsung. Lalu selanjutnya ada klausula final. Nah, bagian ini merupakan bagian penutup yang menegaskan bahwa perjanjian ini bersifat mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Boleh di next? Oke, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Kesimpulan pada materi yang telah dijelaskan yaitu surat perjanjian dalam jual beli, sewa beli, dan sewa menyewa sangat penting untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dokumen ini tidak hanya menjadi bukti tertulis kesepakatan, tetapi juga acuan penyelesaian sengketa. Dalam jual beli, surat perjanjian mengatur pembayaran dan penyerahan barang, sedangkan dalam sewa beli mengatur kepemilikan bertahap barang dalam sewa menyewa. Perjanjian melindungi hak dan kewajiban pemilik serta penyewa. Penyusunan surat perjanjian yang baik harus jelas dan mencakup identitas, isi kesepakatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk menghindari potensi masalah hukum. Boleh di next? Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi pada presentasi hari ini. Boleh di next? Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk nyalakan fitur raise hand-nya. Oke, Bunga, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih pada kelompok yang telah mempresentasikan materi hari ini. Saya izin bertanya, saya Bunga Syafudoli, izin bertanya terkait hak penjual menurut KUHP Perdata. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual jika kewajiban menyediakan bukti transaksi telah dipenuhi, tapi pembeli tetap mengingkari isi perjanjian atau menuntut hak yang tidak sesuai dengan isi bukti tersebut. Apa prosedur yang bisa dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunga. Selanjutnya Citra, dipersilakan. Baik, terima kasih Adinda. Pertanyaan saya Citra dari kelompok 10 ingin bertanya. Tadi kan di surat perjanjian itu ada elemen pentingnya, salah satunya pokok perjanjian. Nah, gimana kalau ternyata setelah surat perjanjian itu dibuat, ada ketidaksesuaian antara pokok perjanjian sama praktik pelaksanaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Citra. Untuk pertanyaannya Bunga tadi hak penjual ya? Gimana soalnya? Boleh diulangin nggak, Bunga? Boleh, Ibu. Saya tadi nanya terkait hak penjual menurut KUHP Perdata.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual jika kewajiban menyediakan bukti transaksi telah dipenuhi, tetapi pembeli itu menuntut hak yang tidak sesuai dengan isi bukti tersebut? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ya udah, dua aja cukup. Oke, kita lanjut ke kelompok kelompok 8 ya. Kelompok 7 butuh waktu untuk menjawab. Diskusi dulu ya. Saya izin presentasinya ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Maulana dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Minta hormat Bapak Maulana Amir Ladha, SPD, MPD, dan Bu Wida Aristanti, SAP, MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah korespondensi 2. Pada hari ini, saya Enggar Himayanti Pratiwi dari kelompok 8 selaku moderator akan memandu kegiatan presentasi dari kelompok kami yang akan membahas terkait materi surat perjanjian kerjasama dan juga perjanjian kerja. Sebelum kami membahas materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Enggar Himayanti Pratiwi, lalu Irene David Indonesia, dan juga Novia Fitri Matahari. Next. Di sini ada tabel konten dari materi yang akan kita bahas, yaitu ada definisi surat perjanjian kerjasama dan kerja, lalu ada fungsi, manfaat, ciri-ciri, jenis-jenis, hingga struktur surat perjanjian kerjasama dan kerja. Oke, baik. Di sini ada definisi dari surat perjanjian kerjasama. Jadi, surat perjanjian kerjasama itu adalah dokumen tertulis yang mengatur kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu proyek atau usaha bersama. Surat perjanjian kerjasama ini atau biasanya kita singkat PKS ini termasuk juga sebagai MOU atau Memorandum of Understanding. Nanti pastinya kalian yang suka ikut panitia di event udah gak asing ya sama yang namanya MOU. Surat perjanjian kerjasama ini juga merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam berbagai aspek, khususnya dalam konteks bisnis. Nah, surat ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Oke, selanjutnya ini ada definisi dari surat perjanjian kerja. Jadi, surat perjanjian kerja ini adalah dokumen atau surat hukum yang mengikat antara pemberi kerja dan pekerja, berisi yang bersyarat, hak, serta kewajiban masing-masing pihak. Nah, dalam surat perjanjian kerja ini, kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, surat ini juga merinci syarat-syarat, hak dan kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak. Nah, surat ini juga biasa disebut sebagai kontrak kerja. Jadi, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya itu ada fungsi surat perjanjian kerjasama. Yang pertama itu ada mengatur hubungan hukum. Nah, surat perjanjian kerjasama ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa hak dan kewajibannya masing-masing pihak yang dipenuhi sesuai kesepakatan. Hal ini membuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi pelanggaran. Yaitu yang kedua, kita ada mencegah konflik dengan mendokumentasikan secara jelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Surat perjanjian kerjasama membantu mencegah perselisihan di masa depan. Nah, jika terjadi konflik, dokumen ini dapat menjadi acuan penyelesaian. Oke, yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi kerjasama. Nah, di dokumen ini mempermudah pelaksanaan kerjasama dengan memberikan pedoman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh masing-masing pihak sehingga sinergi dapat tercapai lebih baik.
Yang selanjutnya itu ada memastikan keberlanjutan program. Nah, surat perjanjian kerjasama ini juga digunakan untuk mendukung keberlanjutan program bersama seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini penting dalam konteks sinergitas sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya, selanjutnya itu ada fungsi surat perjanjian kerja. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum juga. Nah, surat perjanjian kerja ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Nah, dokumen ini menjamin bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara jelas sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan. Nah, kedua itu mengatur hak dan kewajiban. Perjanjian kerja ini mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Nah, yang ketiga itu menjadi bukti hukum. Nah, dalam hal terjadi perselisihan atau uang prestasi, surat perjanjian kerja ini berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat itu adalah menjamin kejelasan status pekerja. Nah, surat perjanjian kerja ini menjelaskan status pekerja apakah sebagai pekerja tetap atau PKWTT atau pekerja kontrak atau PKWT. Nah, kejelasan status ini penting karena berhubungan langsung dengan hak-hak pekerja. Nah, selanjutnya itu ada manfaat surat perjanjian kerjasama dan kerja. Nah, manfaat surat perjanjian kerjasama itu yang pertama itu memberikan kepastian hukum. Nah, surat perjanjian kerjasama ini menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak itu diatur secara jelas. Nah, hal ini memberikan perlindungan hukum dan mencegah potensi konflik. Nah, yang kedua itu ada mengurangi risiko perselisihan. Dengan adanya ketentuan yang eksplisit dalam surat perjanjian, risiko perselisihan dapat diminimalkan. Jika terjadi konflik, surat ini dapat menjadi acuan penyelesaian masalah bahkan di pengadilan. Nah, yang ketiga itu menjadi hak dan kewajiban. Surat perjanjian memastikan bahwa semua pihak memahami batasan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada mempermudah operasional kerjasama. Surat ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam menjalankan kerjasama, termasuk dalam pembagian tanggung jawab dan keuntungan. Nah, terakhir itu ada meningkatkan kepercayaan antar pihak. Adanya dokumen resmi yang meningkatkan rasa aman dan juga kepercayaan antar pihak yang bekerja sama. Oke, selanjutnya itu ada manfaat surat perjanjian kerja. Yang pertama itu tadi ada kejelasan hak dan kewajiban. Nah, surat perjanjian kerja memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini membantu memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan setiap orang memahami tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada pencegahan konflik. Dengan adanya surat perjanjian, semua pihak memiliki panduan yang jelas tentang apa yang telah disepakati. Ini mengurangi potensi terjadinya salah paham yang berujung pada konflik. Yang ketiga itu ada perlindungan hukum. Nah, surat perjanjian kerja ini bermanfaat sebagai dokumen hukum yang sah jika terjadi perselisihan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti pengadilan, memperkuat posisi hukum kedua belah pihak. Nah, yang keempat itu transparansi dalam hubungan kerja. Surat perjanjian misalkan transparansi antara karyawan dan perusahaan. Nah, karyawan ini akan merasa lebih aman ketika hak-hak mereka diatur secara tertulis sehingga membangun kepercayaan dalam hubungan kerja. Nah, terakhir itu penilaian kinerja yang objektif. Dengan mencantumkan tugas dan tanggung jawab secara rinci, surat perjanjian membantu perusahaan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan secara objektif dan ini memberikan dasar yang jelas untuk evaluasi kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri surat perjanjian kerjasama. Yang pertama, berdasarkan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum. Maksudnya adalah surat perjanjian kerjasama ini harus dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kemudian tetap menjaga nilai-nilai kesusilaan dan yang pasti mempertimbangkan kepentingan bersama. Supaya perjanjian ini tuh sah secara hukum dan tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, identitas pihak-pihak yang terlibat harus ditulis dengan jelas. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini harus disebutkan secara lengkap, mulai dari namanya, alamat, dan identitas lain yang dibutuhkan. Tujuannya agar tidak terjadi kebingungan atau sengketa yang dapat terjadi kemudian hari.
Nah, kemudian yang ketiga itu ada objek perjanjian dijelaskan secara rinci. Jadi, apapun yang menjadi inti atau pokok bahasan dari perjanjian harus dijelaskan secara detail. Dengan begitu, setiap pihak akan bisa memahami dengan jelas apa saja yang menjadi kesepakatannya. Yang keempat itu ada memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi dalam surat perjanjian kerjasama ini harus tercantum hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, fungsinya itu untuk membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam surat perjanjian kerjasama ini. Nah, yang kelima itu ada disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Jadi setiap pihak-pihak yang terlibat ini harus menandatangani surat perjanjian kerjasama. Yang keenam itu memiliki saksi-saksi yang hadir. Nah, kehadiran saksi ini juga sangat penting dalam surat perjanjian kerjasama ini karena saksi bisa membantu memperkuat keabsahan perjanjian kerjasama dan memberikan keterangan apabila nantinya terjadi sengketa seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu ada menyebutkan tanggal dan tempat pembuatan perjanjian. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri surat perjanjian kerja. Kalau tadi kan surat perjanjian kerja sama, sekarang surat perjanjian kerja. Apa sih yang membedakan antara surat perjanjian kerjasama dan perjanjian kerja? Kalau perjanjian kerjasama itu biasanya terjadi dari perusahaan untuk perusahaan. Nah, kalau untuk perjanjian kerja ini biasanya dari perusahaan ke karyawan atau dari yang memberi pekerjaan ke yang bekerja seperti itu. Nah, yang pertama itu adanya unsur pekerjaan. Dalam surat perjanjian kerja tentunya harus memuat pekerjaan sebagai objek utama. Nah, pekerjaan ini harus ditulis secara benar dan memang pekerjaan ini benar-benar dikerjakan langsung oleh pekerja atau buruh berdasarkan perintah dari sang pengusaha. Kemudian yang kedua itu adanya unsur perintah. Nah, dalam hubungan kerja, ada pihak yang memberi perintah dan ada pihak yang menjalankan. Nah, unsur perintah ini menjadi sebuah kunci karena tanpa adanya perintah dari atasan, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai hubungan kerja yang sah. Yang ketiga itu adanya unsur upah. Nah, salah satu elemen penting dari surat perjanjian kerja itu adalah adanya upah, karena ini merupakan sebuah bentuk kompensasi yang diterima pekerja atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Yang kelima ini ada memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Jadi perjanjian kerja ini di dalamnya harus tercantum secara jelas apa saja yang menjadi syarat kerjanya, kemudian hak-hak pekerja, kemudian kewajiban pekerja, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keenam itu ada dapat dibuat secara tertulis. Jadi sebenarnya perjanjian kerja ini tidak semuanya harus dalam bentuk tertulis. Dalam praktiknya terdapat beberapa perjanjian yang dibuat secara lisan selama kedua belah pihak itu sepakat dan paham apa isi perjanjian tersebut. Yang ketujuh itu ada jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Jadi perjanjian kerja ini bisa dibuat untuk waktu tertentu, kayak misalnya pekerja kontrak 1 tahun atau untuk waktu tidak tertentu alias permanen atau staf tetap. Boleh di next. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada jenis surat perjanjian kerjasama. Sini saya ambil jenis perjanjian kerjasama dalam konteks bisnis. Yang pertama itu ada surat perjanjian kerjasama investasi. Itu surat yang berisi kesepakatan formal antara investor dan perusahaan, di mana investor menanamkan modal dalam perusahaan menerima dana tersebut. Surat ini itu mengatur secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk mekanisme pembagian keuntungannya. Nah, hal-hal penting ini mencakup seperti jumlah investasi, alokasi dana, durasi kerjasama, serta metode pengembalian modal dan keuntungan. Lalu yang kedua itu ada surat perjanjian kerjasama proyek. Jadi surat ini dibuat ketika 2 atau lebih pihak bekerjasama untuk melaksanakan suatu proyek tertentu. Nah, dalam surat ini tujuannya untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan juga jadwal pelaksanaan proyek bagi masing-masing pihak. Lalu yang ketiga itu ada surat perjanjian kerjasama bagi hasil. Surat ini berisi kesepakatan antara pemilik modal dan pemilik usaha, di mana pemilik modal menyediakan dana dan pemilik usaha mengelola bisnis.
Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang mencakup tujuan kerjasama, besaran modal, tanggung jawab, pembagian keuntungan, durasi, hingga penyelesaian sengketa. Jadi, next. Oke, yang keempat ini ada surat perjanjian kerjasama penjualan barang. Jadi, perjanjian ini merupakan kesepakatan antara produsen dan penjual untuk melakukan penjualan barang secara bersama-sama. Lalu juga produsen ini menyediakan barang dan penjual bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran. Nah, isi dari surat perjanjian kerjasama ini mencakup jenis barang, harga, jumlah, metode pembayaran, hingga tanggung jawab dari masing-masing pihak. Lalu yang terakhir itu ada surat perjanjian kerjasama antar perusahaan, yaitu surat ini berisi kesepakatan formal antara dua perusahaan untuk melakukan kerjasama. Nah, surat ini mencakup tujuan kerjasama, tanggung jawab masing-masing perusahaan, pembagian keuntungan, durasi, dan mekanisme penyelesaian. Biasanya perjanjian ini mencantumkan logo dan voucher kedua perusahaan sebagai bentuk komitmen. Ini Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari surat perjanjian kerja. Yang pertama ini ada surat perjanjian kerja tetap atau PKWTT. Jadi surat ini bertujuan untuk mengikat karyawan dengan status tetap tanpa masa akhir yang ditentukan. Nah, biasanya diawali dengan masa percobaan sebelum kontrak berlaku permanen. Lalu yang kedua itu ada surat perjanjian kerja kontrak atau PKWT. Di surat ini bertujuan untuk menentukan durasi kerja sesuai proyek atau periode waktu tertentu yang ditentukan. Nah, di surat ini juga mencantumkan ketentuan tentang perpanjangan kontrak dan hak kewajiban khusus. Lalu yang ketiga ini tuh surat perjanjian untuk freelancer ya. Jadi surat ini bertujuan untuk mengikat pekerja lepas dan perusahaan selama periode tertentu dengan fokus pada proyek tertentu. Biasanya ini tuh memuat ketentuan kerja yang tidak eksklusif. Boleh next. Nah, yang keempat itu ada surat perjanjian pekerja paruh. Jadi dalam surat ini itu mencantumkan jam kerja yang lebih sedikit dari karyawan penuh waktu dan menentukan ketentuan upah per jam atau persen. Ini biasanya kita tahu dengan ya part-time gitu ya. Dan terakhir ini ada surat perjanjian untuk pekerja migran. Nah, dalam surat ini itu mencakup hak dan kewajiban, durasi kerja, dan ketentuan khusus bagi mahasiswa yang sedang kuliah. Jadi ini jadi surat perjanjian kerja antara yang penyedia magang sama mahasiswa yang sedang magang itu. Ini tuh kayak seperti izin menghadiri kelas. Boleh next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada struktur surat perjanjian kerjasama. Nah, jadi surat perjanjian kerjasama ini dibagi menjadi 3 bagian, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di bagian pendahuluan ini ada pembuka yang memuat nama, perjanjian, tanggal, dan 4 penandatanganan. Kemudian ada identitas pihak. Jadi di sini menyebutkan pihak-pihak yang memang terlibat dalam surat perjanjian kerjasama, termasuk nama dan jabatannya dan penanda tangan. Kemudian ada penjelasan, jadi menyampaikan latar belakang dan alasan dibuatnya perjanjian kerjasama itu apa. Nah, di bagian isi terdapat 3 subbagian. Yang pertama itu ada klausula definisi. Jadi klausula definisi itu dia menjelaskan istilah khusus yang ada dalam kontrak supaya lebih efisien. Jadi supaya kedepannya itu tidak terjadi ambiguitas. Kemudian yang kedua itu ada klausula transaksi. Klausula transaksi ini mengatur ketentuan terkait transaksi, kayak misalnya objek perjanjian, kemudian metode pembayaran itu seperti apa. Terus yang ketiga itu ada klausula spesifik. Klausula spesifik ini memuat ketentuan-ketentuan tambahan yang menyesuaikan dengan jenis perjanjian. Dan terakhir ada klausula ketentuan umum. Nah, di klausula ini dia mengatur aspek hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan prosedur administratif lainnya. Nah, kemudian di bagian ketiga itu ada penutup, yang biasanya berisi kata penutup yang menegaskan bahwa perjanjian ini ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan berkomitmen pada isi kontrak tersebut. Kemudian ada tanda tangan, nama,
dan identitas serta jabatan pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Boleh. Tunggu, lagi. Oh, udah. Nih. Oke, berikut adalah contoh surat perjanjian kerjasama ya teman-teman. Boleh di ke bawah. Oke, selanjutnya ada struktur surat perjanjian kerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 54 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur perjanjian kerja secara tertulis menjelaskan bahwasannya surat perjanjian kerja ini setidaknya memuat identitas perusahaan dan pekerja. Jadi di identitas perusahaan dan pekerja ini berisikan nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya itu apa. Kemudian yang kedua itu ada jabatan, jenis pekerjaan, dan lokasi kerja. Yang ketiga ada besaran upah dan metode pembayaran. Menjelaskan gaji atau bonus yang didapat itu berapa, kemudian dijelaskan pula metode pembayarannya itu seperti apa. Yang keempat itu ada hak dan kewajiban kedua pihak. Jadi hak dan kewajiban ini mencakup syarat-syarat kerja yang mencakup hak dan kewajiban dari pekerja serta perusahaan. Yang kelima adalah durasi perjanjian kerja. Jadi ini menjelaskan mengenai masa berlaku perjanjian, kapan mulai bekerja hingga kapan selesainya kontrak tersebut. Kemudian yang keenam itu ada tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak. Nah, berikut adalah contoh surat perjanjian kerja. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Karena semua materi sudah dijelaskan, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini itu surat perjanjian kerjasama atau PKS, dan surat perjanjian kerja adalah dokumen hukum penting yang mengatur hubungan antara pihak dalam bisnis dan ketenagakerjaan. PKS ini mengikat pihak dalam proyek kerjasama bersama, sementara kontrak kerja atau perjanjian kerja mengatur hubungan kerja dan pemberi kerja. Keduanya memberikan kepastian hukum dan menetapkan hak serta kewajiban untuk mencegah konflik. Dengan struktur yang jelas dan jenis yang beragam, dokumen atau surat ini memastikan hubungan yang transparan, adil, dan juga saling menguntungkan. Mungkin sekian. Terima kasih dari kelompok 8. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk present. Terima kasih. Oke, boleh kepada moderator dipersilakan untuk komen dan memberikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, bagaimana cara menilai bahwa surat perjanjian kerjasama itu telah mencerminkan bahwa surat tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat? Apa dapat dimengerti? Dapat dipahami. Terima kasih, Nathan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, coba deh Kak, pilih salah satu temennya random. Kasih pertanyaan ke temennya. Satu aja. Ini ada yang nanya, Bu. Gitu. Nah, silahkan deh ya. Boleh deh. Sebelumnya suaraku masuk kan ya? Masuk. Ya. Izin dulu karena off cam, karena lagi di perjalanan. Terus saya mau nanya aja, kan di dalam praktek kerja secara lapangan untuk kerja kontrak ini,
sering banget ya, sering kali yang saya temuin perusahaan-perusahaan itu kan menyamarkan status pekerja tetap sebagai pekerja kontrak ini untuk menghindari kewajiban Jamsos atau pesangonnya. Jamsos itu jaminan sosial dan pesangonnya ya. Nah, berdasarkan struktur perjanjian kerja yang ideal dan sudah dijelaskan sama kelompok 8 sendiri, nah bagaimana sih kelompok 8 ini mengevaluasi keabsahan dari praktik ini dan apa risiko hukumnya? Gitu. Apa sudah dimengerti pertanyaannya? Ya, dapat dimengerti deh. Terima kasih. Iya, pas. Sudah, kelompok 8 butuh waktu untuk menjawab pertanyaan. Oke, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Oke, kelompok 7 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Oke, kita dari kelompok 7 izin menjawab pertanyaan dari Bunga dulu. Tadi itu pertanyaannya, kalau misalkan pada kenyataannya setelah surat perjanjian dibuat, terdapat ketidaksesuaian antara pokok perjanjian dengan praktik pelaksanaannya, kita harus ngapain? Jadi, kalau misalkan setelah perjanjian dibuat, tapi ternyata pelaksanaannya itu nggak sesuai sama isi perjanjian, kayak misalkan ada pihak yang nggak menjalankan kewajiban, itu tuh disebutnya wan prestasi atau pelanggaran janji yang udah dibuat sebelumnya. Nah, langkah-langkah yang diambil itu kita bisa selesaikan masalah secara baik-baik nih, misalkan dengan diskusi atau mediasi. Nah, kalau misalkan nggak berhasil diskusi atau mediasi itu, kita bisa kirimin surat peringatan atau somasi kepada pihak yang ingkar janji dan minta mereka untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Tapi kalau misalkan somasi tidak diindahkan juga atau nggak dipeduliin, kita tuh bisa ngajuin gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan perjanjian. Jadi kita bisa minta minta ke pihak yang ingkar janji untuk melaksanakan kewajibannya. Terus juga bisa minta agar perjanjian dibatalkan. Terus kalau misalkan yang kedua itu nggak bisa juga, kita minta untuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, hal ini tuh sesuai sama pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata yang mengatur tentang hak-hak mengenai pihak yang dirugikan akibat prestasi. Apakah udah terjawab, Bunga? Maaf, itu pertanyaan dari Citra. Oke. Sudah terjawab, Atika. Terima kasih. Oh iya, makasih. Maaf ya, Citra. Maaf, Bunga. Salah sebut. Oke, mau jawab pertanyaan yang Bunga tadi ya. Pertanyaannya itu gimana perlindungan hukum terhadap penjual jika kewajiban menyediakan bukti transaksi telah dipenuhi tetapi pembeli tetap mengingkari isi perjanjian atau menuntut hak yang tidak sesuai dengan bukti tersebut. Nah, jadi jika penjual itu udah memenuhi kewajibannya, termasuk kayak misalkan menyediakan bukti transaksi, tapi pembeli tetap mengingkari janjinya, maka penjual ini memiliki perlindungan hukum kayak misal yang pertama itu somasi. Jadi kirimin surat peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya. Terus yang kedua itu bisa digugat ke pengadilan. Jadi jika pembeli tetap ingkar janji, penjual dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut. Kayak misalnya menuntut atas pemenuhan perjanjian, kayak meminta pembeli untuk melaksanakan kewajibannya. Terus juga bisa juga dilakukan pembatalan perjanjian, kayak meminta agar perjanjian dibatalkan ya kayak gitu. Terus
bisa juga menuntut ganti rugi. Jadi kayak minta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari pengingkaran perjanjian tersebut. Kira-kira gitu, Bunga. Udah cukup menjawab belum? Sudah sangat menjawab, terima kasih. Baik, jadi saya mencoba untuk menyimpulkan ya pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih banyak kelompok 7 atas materi yang telah disampaikan. Jadi teman-teman, kenapa sih kita tuh penting atau apa ya perlu banget bikin surat perjanjian, apalagi terkait jual beli, sewa menyewa? Karena kita tahu bahwa pasti kan ketika kita melakukan jual beli itu apa ya, harga atau value dari barang tersebut tuh mahal ya. Nah, dari value atau harga barang yang mahal itu biasanya banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan atau ingin untung sendiri. Contohnya nih, beli tanah, beli rumah, kayak gitu. Itu kan adalah sesuatu hal yang tidak murah gitu kan ya. Dengan adanya surat perjanjian ini, itu bisa dijadikan bukti-bukti atau keabsahan hukum untuk kita tetap bisa mempertahankan hak kita, seperti itu. Kalian pernah tahu kan, misal nih yang di perumahan di Tambun, padahal itu aja surat jual belinya udah jelas gitu ya. Tapi, bentar. Tapi itu pun masih bisa kayak di apa ya, rumahnya disita atau terjadi sengketa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mengapa pentingnya ketika kita itu melakukan jual beli misalnya atau sewa menyewa, kita memastikan komponen-komponen atau elemen-elemen itu sudah apa ya, kayak sudah tergambarkan atau terdiskripsikan dengan baik dan jelas di dalam surat-surat itu sendiri. Nah, menyikapi pertanyaan Bunga gitu, gimana ya Bu ketika penjualnya udah memenuhi kewajiban nih, tapi ternyata pembelinya nakal atau pembelinya menuntut hak lain kayak gitu. Maka dari itu pentingnya surat perjanjian agar kita tuh bisa apa ya menjadikan itu tuh sebagai standar ini loh barang yang telah disediakan ini udah sesuai sama prosedur atau sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Nah, misal pembeli tetap merasa bahwa nggak sesuai atau menuntut hak lebih, tentu penjual boleh melakukan pembatalan atau melakukan bantuan hukum untuk tetap apa ya mempertahankan haknya kan itu kan sebagai haknya si penjual gitu untuk dia sudah berusaha memberikan barang yang baik, melakukan transaksi yang baik, pembelinya malah nakal gitu ibarat kata. Nah, dari adanya surat perjanjian itu bisa menjadi barang atau bukti atau kekuatan untuk si pembeli, untuk si penjual untuk memenangkan haknya seperti itu. Nah, biasanya teman-teman, kalau teman-teman nih nanti jual beli tanah misalnya, hal lain yang menjadi komponen penting itu adalah tanda tangan yang harus dipastikan benar. Terus keabsahannya juga benar. Nah, biasanya yang susah itu misal nih teman-teman beli tanah dari ahli waris. Yang susah nih teman-teman mencari anaknya ada di mana kayak gitu. Itu kan nggak mudah ya. Misal teman-teman beli tanah di Jakarta, tapi teman-teman harus mendapatkan persetujuan atau tanda tangan dari ahli warisnya. Anaknya ada di Bali, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi tantangan ketika teman-teman melakukan atau membuat surat perjanjian seperti itu. Oke, lanjut ke kelompok 8. Sudah selesai kelompok 8 untuk jawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nata. Pertanyaannya itu gimana sih cara menilai bahwa sebuah surat perjanjian kerjasama telah mencerminkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, jadi untuk menilai apakah surat tersebut itu udah mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak itu bisa dilihat dari hak dan kewajiban. Nah, jadi asas keadilan ini akan tercermin apabila hak-hak dan kewajiban ini tuh dilakukan secara seimbang. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan atau dibebani kewajiban secara berlebihan. Nah, kemudian selain dari hak dan kewajiban ini, terdapat juga mekanisme penyelesaian sengketa atau masalah yang ditentukan harus bersifat netral dan disepakati bersama. Nah, fungsinya itu
agar apa ya, tidak hanya salah satu pihak aja yang diuntungkan atau menyulitkan salah satu pihak. Nah, terus seperti yang teman-teman lihat tadi kan di contoh surat perjanjian kerjasama itu ada pasal mengenai measure. Nah, force measure ini tuh untuk mengatur apabila adanya hal-hal yang tidak terkendali atau hal-hal yang di luar kendali. Nah, jadi dengan adanya ini, kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan yang setara. Nah, setelah itu, selain isi-isi yang tadi, surat perjanjian yang adil ini harus disusun juga dengan bahasa yang jelas agar dipahami oleh kedua belah pihak dan dibuat tanpa adanya unsur paksaan. Jadi, pembuatan surat perjanjian kerjasama ini juga harus dilakukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dengan memperhatikan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, sebuah surat perjanjian kerjasama akan ternilai atau dapat dinilai secara adil. Apakah sudah terjawab, Nata? Sudah, terima kasih Novi. Izin menjawab pertanyaan dari Dea. Tadi pertanyaannya dalam kerja kontrak sering sekali perusahaan itu menyamarkan status pekerja tetap sebagai pekerja kontrak dari kewajiban jaminan sosial dan pesangon. Nah, berdasarkan struktur perjanjian kerja yang ideal, bagaimana kelompok kami mengevaluasi keabsahan praktik ini dan apa resiko hukumnya? Oke, izin menjawab. Nah, dalam konteks praktik kerja kontrak ini kan seringkali perusahaan itu berusaha untuk mengklarifikasikan pekerja yang seharusnya berstatus tetap sebagai pekerja kontrak. Nah, tujuan utama praktik ini kan untuk menghindari kewajiban perusahaan ini dalam memberikan jaminan sosial dan pesangon. Nah, berdasarkan struktur perjanjian kerja yang ideal, yang setelah tadi kita jabarkan, praktik ini tuh dapat dievaluasi sebagai tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan. Nah, yang pertama itu kayak hukum ketenagakerjaan itu memberikan penekanan pada substansi hubungan kerja dibandingkan dengan bentuk formal perjanjian. Nah, jika jenis pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap, terus menerus dan merupakan bagian inti dari kegiatan usaha perusahaan, maka status pekerja yang seharusnya bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau pekerja tetap terlepas dari bagaimana perjanjian kerja tersebut diformalisasikan. Nah, yang kedua itu pembatasan penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan secara eksplisit ini ngatur bahwa PKWT ini hanya dapat digunakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat sementara, memiliki jangka waktu yang tertentu, dan atau pekerjaan yang menyelesaikan tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya itu setiap perjanjian termasuk perjanjian kerja harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Praktik yang menyamarkan status pekerja sebagai pekerja kontrak itu dengan tujuan menghindari kewajiban hukum menunjukkannya adanya itikat yang tidak baik dari pihak perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja. Nah, praktik penghindaran kewajiban jaminan sosial ini bertentangan dengan tujuan luhur tersebut. Nah, kalau perusahaan ketahuan melakukan ini, resikonya itu besar tentunya. Yang pertama itu digugat pekerja, terus wajib bayar hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, terus juga kena sanksi dari pemerintah, dan selain itu juga reputasi perusahaan juga bisa rusak. Nah, intinya itu perusahaan itu harus jujur dan kasih status pekerja sesuai pekerjaannya, jangan cuma akal-akalan untuk hindari kewajiban. Apakah terjawab, Dea? Sangat terjawab, Iren. Makasih. Oke. Sekian dari kelompok 8, kami serahkan balik kepada Bu Wida. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Iren, sangat lengkap dan jelas. Menyikapi pertanyaannya si Natasha tadi, gimana ya Bu atau teman-teman indikator bahwa surat perjanjian itu sudah berjalan adil? Biasanya ketika dikatakan sudah berjalan adil itu, kedua belah pihak itu sama-sama apa ya, legowo dan sama-sama
mau melaksanakan hak dan kewajibannya. Biasanya ketika dikatakan itu belum adil, pasti ada salah satu pihak yang protes. Misalnya nih kayak surat perjanjian kerja misalnya. Misalnya ada salah satu karyawan yang merasa bahwa aku udah kerja segini loh, misalnya udah kerja mengeluarkan atau melakukan kewajiban dengan banyak, tapi kenapa hak yang saya terima biasanya kok tidak sesuai? Nah, kan ada konflik tuh, ada pertentangan atau tidak protes antara eh, pemilik perusahaan dan karyawan. Nah, dari situ biasanya dikatakan bahwa memang surat perjanjian itu belum dikatakan eh, adil. Nah, tapi ketika karyawannya sudah, oke, saya menjalankan kewajiban saya sebagai pekerja dengan upah segini, tunjangan-tunjangan segini, saya menerima. Biasanya kalau karyawannya diem aja atau enjoy-enjoy aja dalam melaksanakan pekerjaan, berarti dikatakan bahwa surat perjanjian yang ada itu sudah berjalan dengan adil. Begitupun terhadap surat perjanjian kerjasama. Jadi hak dan kewajibannya sama-sama terpenuhi dengan baik. Terus pertanyaannya si Dea tadi, gimana ya Bu praktek kerja kontrak di suatu perusahaan? Banyak banget perusahaan tuh yang menyamarkan status kita biar kita itu nggak mendapat pesangon. Benar banget, memang banyak sekali perusahaan-perusahaan atau apa ya pabrik-pabrik yang nakal lah ibarat kata. Dia kayak berusaha menyembunyikan status atau menyamarkan status status tetap jadi pegawai kontrak dengan dalih biar tidak membayar misal jaminan kesehatan, tunjangan, atau apa namanya tuh kayak gaji-gaji yang lainnya. Balik lagi karena suatu organisasi atau perusahaan tuh pengen mendapatkan untung yang besar kayak gitu. Sama halnya eh, surat perjanjian kerjasama di perusahaan suami saya tuh. Jadi dia itu cuma adanya kontrak selama 2 tahun misalnya. Dengan alasan apa? Kalau lebih dari 2 tahun bekerja, statusnya otomatis akan menjadi pegawai tetap. Nah, ketika menjadi pegawai tetap, mau nggak mau, perusahaan itu harus membayar seluruh hak yang harus diterima sebagai pegawai tetap. Oleh karena itu, pesan saya buat teman-teman, ketika nanti, misal udah dapat kerja nih, akan menandatangani kontrak, benar-benar dibaca apa hak yang akan teman-teman terima, berapa waktu, jam yang harus teman-teman penuhi dalam bekerja, dan teman-teman tuh harus benar-benar apa ya, teliti gitu. Jangan main tanda tangan aja. Misal udah keburu seneng, udah dapat kerjaan, akhirnya langsung tanda tangan tanpa membaca surat perjanjian kerja yang telah disediakan oleh perusahaan atau kantor. Karena kadang-kadang nih ada nih teman-teman nggak baca, terus teman-teman eh, ketika kerja nih udah mengeluhkan kok jam beban kerjanya terlalu berlebih ya dengan gaji yang segini. Terus akhirnya teman-teman protes, saya udah kerja berapa jam sekian, tapi hanya gajinya segini. Saya nggak mendapatkan, misal nggak mendapatkan tunjangan lembur dan lain sebagainya. Terus akhirnya banyak kan yang misal nih HRD-nya menyatakan kan di surat perjanjiannya udah seperti ini, kamu udah setuju, kita udah setuju. Ya udah mau nggak mau kamu harus menerima upah yang kamu terima kayak gitu. Makanya pesan saya buat teman-teman harus teliti dalam nanti melakukan tanda tangan terkait dengan eh, perjanjian kerja. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi perkuliahan kita hari ini? Jika nggak ada, kan biasanya kan kalau korespondensi kan ngerjain kalian cari surat random terus ditulis di buku besar ya. Nah, ini kan ada dua kelompok nih, kelompok 7 dan kelompok 8. Absen genap, sorry, ya, absen genap membuat surat kelompok 8. Absen ganjil membuat surat kelompok 7. Seperti itu. Eh, untuk soft file-nya dikumpulkan minggu depan. Kalau hard copy berarti nulis di buku besar ya. Itu dikumpulkan 2 minggu lagi. Entah nanti kita nge-review bareng atau buku itu dikumpulkan di ruangan atau di meja saya, kita lihat 2 minggu lagi gitu ya. Oke, untuk Mbak Enggar ada yang ingin ditanyakan?
Ibu, saya izin bertanya, kan terkait materi kelompok 8, tadi kan surat perjanjian kerja sama surat perjanjian kerja sama ya, Bu. Nah, itu kan banyak ya, Bu, page-nya bisa sampai 6 page. Nah, itu apa perlu tetap tulis tangan atau boleh nggak ditulis di buku besar, Bu? Jadi print out-nya aja. Gimana Terima Kak? kasih. Putus-putus. Ulangi. Ada isi dari surat perjanjian kerja sama dan kerja itu kan bisa sampai 6 page ya, Bu, 6 halaman. Nah, itu apa boleh kalau nggak ditulis di buku besar, Bu? Jadi print out-nya aja, nggak ditulis tangan. Atau tetap harus ditulis tangan, Bu? Terima kasih, Bu, sebelumnya. Oke, kesepakatan bersama buku besarnya di print out aja ya. Nah, nanti tinggal kita 2 minggu lagi atau minggu depan kita melakukan review dari surat-surat yang teman-teman buat, kayak gitu. Biar kita tahu letak salahnya ada di mana, kayak gitu. Nggak usah ditulis tangan, nggak apa-apa. Oh ya, tapi kalian buatnya 2 versi ya, versi Indonesia sama versi Inggris, kayak gitu. Kayak biasanya gitu kan kalau sama Pak Maul kemarin. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas? Nggak ada. Saya kira untuk proses pembuatan surat itu nggak susah ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman bekerja di bidang kesekretariatan, buat surat atau lain sebagainya kan udah gampang ya. Pas udah ada template-nya, tinggal teman-teman mengganti template-nya sesuai dengan kebutuhan dan memastikan bahwa elemen-elemen atau pokok-pokok yang sudah ditentukan tuh terpaparkan dengan baik dan jelas di dalam surat tersebut kayak gitu. Jadi menurut saya buat surat tuh bukan suatu hal yang susah, bukan suatu hal yang sulit, cuma teman-teman butuh ketelitian, butuh apa ketelatenan dalam membuat seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi hari ini. Jangan lupa minggu depan soft file-nya dikumpulkan, 2 minggu lagi suratnya ditulis di buku besar, gitu ya. Udah dikembalikan belum sama Pak Maul buku besarnya? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke. Yaudah, sementara kita kerjain di soft file dulu aja ya. Nanti dikumpulin di Google Drive, dikumpulin ke PJ kelas gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.